Hari ini ramai memperbincangkan kebijakan gubernur bahwa sekolah maksimal bisa menerima siswa 50 orang. Kalimatnya maksimal. Artinya bisa dalam setiap kelas itu 30, bisa 35, bisa 40. Dan kalimatnya apabila di daerah tersebut banyak siswa yang dekat dengan sekolahnya, punya kemampuan ekonominya rendah, sehingga ketika tidak diterima oleh sekolah negeri, maka dia akan putus sekolah karena ketidakmampuannya. Tidak mampu itu bukan hanya tidak mampu membayar tiap bulan. Bisa saja dia bisa membayar tiap bulanan karena tidak begitu mahal. Misalnya bayaran bulanannya 200 atau 300. Dia mampu. Tetapi misalnya dia berat di ongkos menuju sekolahnya. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan. Daripada anak Jawa Barat tidak sekolah, ya lebih baik sekolah. Walaupun di sekolah tersebut kelasnya 50. Itu kelasnya 50 awal. Kenapa? Karena nanti dalam tahun ajaran berikutnya, dalam semester berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat pasti membangun ruang kelas baru. Nah, ruang kelas baru ini nanti bisa menurunkan kembali jumlah siswanya. Misalnya karena banyaknya minat masuk ke sekolah, akhirnya menerimanya 50 dalam setiap kelas, nanti dibangun ruang kelas baru sehingga kembali lagi menjadi 30 atau 35. Ini cara. Kenapa cara ini dilakukan? Ini darurat. Kenapa dianggap darurat? Karena daripada rakyat tidak sekolah, lebih baik bersekolah. Daripada mereka nongkrong di pinggir jalan, kemudian berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya, lebih baik dia sekolah walaupun sekolahnya sederhana. Itu Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Lagi heboh, lagi rame, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dihujat dan dikecam, entah itu datang dari para guru maupun dari warganet, bahkan dari tokoh-tokoh politik, tentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa dalam sebuah kelas bisa diisi dengan 50 siswa itu. Kebijakan ini dinilai oleh para guru bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang tidak manusiawi. Bahkan ada statement yang akan kita simak dalam cuplikan video berikut ini yang mengecam Kang Deddy Mulyadi, yang mengecam pemerintah di Provinsi Jawa Barat bahwa yang dididik oleh para guru itu adalah manusia. Sekali lagi, yang dididik oleh para guru itu adalah manusia. Pantaskah dalam ruangan 8x9 itu diisi dengan siswa sebanyak 50 orang? Pemirsa sekalian, pro kontra terkait dengan kebijakan dari Gubernur Jawa Barat ini tidak saja dikecam oleh masyarakat Jawa Barat itu sendiri, tetapi masyarakat non-Jawa Barat pun ikut mengecam kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Pro kontra dalam sebuah kebijakan ataupun keputusan di negara yang demokrasi ini tentu biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang luar biasa. Kita hidup di negara demokrasi, di mana semua orang punya hak yang sama untuk bersuara, di mana semua orang punya hak yang sama untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang datang dari pemerintah. Walaupun tujuan dari pemerintah itu baik, tetapi tidak semua orang bisa menerima kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi dinilai tidak manusiawi.
Kang Deddy Mulyadi dinilai mengeluarkan sebuah kebijakan yang segala sesuatunya belum dipersiapkan secara matang. Pantaskah bila kita menunggu tahun depan sesuai dengan arahan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa akan membangun atau akan menambah ruang kelas baru itu, lalu dalam waktu setahun ini siswa harus desak-desakan dalam sebuah ruangan dengan jumlah 50 orang itu? Berbagai macam narasi, berbagai macam komentar yang datang dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat akhirnya menimbulkan kegaduhan di media sosial terkait dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar komentar-komentar yang datang entah itu dari para pendidik atau para guru maupun dari warganet terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan dari sekolah-sekolah swasta pun mengeluh dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Buat Anda para pembuat kebijakan, ya, kebijakan rombel 50 siswa dalam satu kelas. Kalau Anda bikin kebijakan, tolong manusiawi sedikit lah. Ya. Itu manusia, bukan segerombolan ayam yang berada dalam satu kandang. 50 orang dalam satu ruangan itu penuh sesak, oksigen berkurang, panas, kemudian suasana menjadi tidak nyaman. Bagaimana bisa menciptakan sebuah lingkungan belajar yang menyenangkan? Nggak bisa, guru stres, anak stres. Dan itu yang Anda harapkan gitu, bahwa pendidikan Indonesia ini akan baik gitu menghadapi 50 orang siswa. Pikirlah sendiri. Jadi kalau Anda mau membuat kebijakan itu tolong manusiawi lah. Yang dihadapi ini adalah orang manusia, anak-anak yang hiperaktif. Bukan segerombolan ayam dalam satu kandang, terus kita kasih makan, kita lempar makan, kemudian dia tertib semuanya. Enggak, ini manusia bro. Jadi kalau Anda bikin kebijakan itu tolong dipikirkan baik-baik. Ya. Gampang sih buat, dah masukin aja 50 orang, rasain aja gitu. 30 menit. Emangnya tenang belajar 50 orang itu? Allahu Akbar, saya luar biasa ya. Kalau misalnya negara ini nggak sanggup bikin ruang kelas sendiri lagi, Anda tidak sanggup menyediakan guru, berikan aja sama swasta, kerjasama sama swasta, biayai swasta. Oh sini kelebihan siswa nggak sanggup menampung, berikan kepada mereka gitu. Berapa biaya tambahan? Oh pemerintah sanggupnya bayar sekian. Berapa kekurangan yang biasa dikelola oleh swasta? Seperti itu. Sekarang kita ini lucu ya. Bikin peraturan pemerintah itu menyediakan pendidikan gratis, tapi pemerintah sendiri tidak sanggup untuk membiayai. Lucu kan? Jadi kalau misalnya negara tidak mampu untuk menyediakan itu, akui saja bahwa negara nggak mampu untuk menyediakan pendidikan gratis buat masyarakat. Akui, daripada Anda harus buat kebijakan yang pada akhirnya menyengsarakan guru dan juga masyarakat. Itu saja, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi bahan kritikan dan renungan buat para pembuat kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat terkait dengan penambahan kuota siswa yang itu sudah tertuang dalam bentuk surat keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 463 tentang petunjuk teknis pencegahan pada anak putus sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Menurut saya ini perlu dilakukan kaji ulang. Kenapa? Karena meskipun memang ini diklaim sebagai solusi darurat untuk memutus mata rantai anak yang putus sekolah, tetapi hal ini dapat melanggar prinsip-prinsip pedagogi, manajemen pendidikan, hak-hak siswa yang itu kemudian bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dan sifatnya menurut saya ini adalah solusi jangka pendek saja yang tidak mengatasi akar permasalahannya. Setidaknya ada beberapa dampak dari keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pertama, dari analisis pedagogi.
kelas yang terlalu padat, kelas yang terlalu banyak itu sangat membatasi interaksi antara guru dengan siswa, dan guru pun akan merasa kesulitan bagaimana memberikan perhatian secara individu. Belum lagi misalnya bagaimana memantau perkembangan belajar. Begitupun juga siswa yang membutuhkan bimbingan ekstra atau yang memiliki gaya belajar yang tentu berbeda, karena satu siswa dengan siswa yang lain itu memiliki karakter yang berbeda, itu akan sulit terlayani. Dan lingkungan belajar yang bising, terlalu banyak, itu sulit untuk bisa berkonsentrasi, sulit untuk bisa kondusif, dan potensi dalam disipliner itu meningkat gitu. Kemudian dampak psikologis, siswa mungkin akan merasa tenggelam dalam keramaian dan mengurangi bagaimana rasa memiliki antara satu dengan yang lain, juga bisa menurunkan potensi belajar siswa, dan guru juga akan mengalami beban yang berlebihan, dan ini bisa berpotensi burnout gitu. Kalau kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Glass dan Smith 1978 tentang class size, itu menunjukkan bahwa ukuran kelas yang lebih kecil itu cenderung memiliki efek positif pada pencapaian siswa. Dan sisi lain tentu ada ancaman terhadap sekolah swasta ya. Seringkali sekolah swasta itu kan menampung siswa di sekolah negerinya tidak tertampung, kemudian mencari alternatif pendidikan yang lain ya, pada akhirnya dimasukinlah ke sekolah swasta gitu. Dan dengan kebijakan penambahan kuota di sekolah negeri, otomatis kan potensi siswa yang masuk ke sekolah swasta itu kan otomatis menjadi berkurang signifikan, dan ini bisa mengancam kondisi finansial sekolah swasta yang pada akhirnya itu tidak menutup kemungkinan akan juga mengurangi pilihan pendidikan bagi masyarakat dan memicu PHK juga untuk guru-guru swasta. Ini udah banyak banget komentar kepada saya gitu ya. Di 27 kabupaten kota sekolah swasta itu pada mengeluh karena belum mendapatkan siswa, sementara ini mau memasuki tahun ajaran baru gitu ya. Sementara siswanya aja belum ada. Nah, kalau kita belajar bagaimana di negara-negara yang lain, itu kan misalnya di Finlandia memiliki ukuran kelas itu yang relatif kecil dan fokus pada individual pembelajaran. Di Kanada, Australia misalnya, kebanyakan provinsi-provinsi dan negara-negara bagian itu memiliki batas maksimal siswa itu 20 sampai dengan 30 siswa, dan itu ditegakkan dengan sangat ketat karena itu akan sangat mempengaruhi kualitas belajar gitu. Belum lagi misalnya kalau kita lihat kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini menunjukkan kelemahan dalam tata kelola pendidikan. Keputusan yang dibuatnya itu kalau saya harus bilang ini serampangan tanpa ada konsultasi dengan para pemangku kepentingan, seperti misalnya siapa, orang tua, guru, para pakar pendidikan, kemudian juga misalnya melibatkan sekolah-sekolah swasta yang itu akan berimplikasi serius terhadap sekolah swasta ini gitu ya, tanpa mempertimbangkan juga adanya dampak jangka panjang yang itu bisa merusak sistem. Ini juga menurut saya menjadi potensi sentralisasi keputusan yang berlebihan gitu ya, di tangan eksekutif tanpa mekanisme checks and balance yang kuat, dan ini tentu sangat berbahaya. Kalau di negara Jerman, sistem pendidikan itu sangat desentralisasi. Jadi dengan negara bagian yang memiliki otonomi tinggi, keputusan penting itu misalnya terkait dengan ukuran kelas itu seringkali melibatkan negosiasi antara serikat guru, orang tua, pemerintah daerah, dan itu dilakukan risetnya dulu gitu. Jadi tidak asal membuat satu kebijakan yang menurut dirinya benar, padahal itu berimplikasi serius pada pendidikan di masa depan dan juga bagaimana arah pendidikan di Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Nah, tentu bagi saya rekomendasinya adalah dilakukan kaji ulang, dan kalau memungkinkan memang keputusan ini seharusnya dicabut, karena ya ini sangat merugikan sekali kepada sekolah swasta, dan juga sekolah negeri pasti akan juga merasa kewalahan karena menampung siswa yang terlalu banyak yang mengakibatkan kualitas pembelajaran juga tidak efektif. Pemirsa sekalian, dari komentar-komentar netizen yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, mari kita coba menggunakan logika akal sehat kita. Apakah seorang guru dalam satu ruangan itu dia akan mampu untuk mendidik 50 siswa?
Karena saya secara pribadi kalau saya perhatikan misalnya dalam satu ruang kelas, lalu diisi dengan 50 siswa, saya pikir kualitas dari siswa itu sendiri akan sangat rendah. Seorang guru pun akan tidak mampu untuk mengedukasi, untuk mendidik 50 siswa. Artinya, seorang guru dia hanya bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya masuk kelas, mengajar, dan pulang. Tetapi dia tidak punya perhatian khusus karena siswanya terlalu banyak. Hal-hal seperti ini tentu saja akan menimbulkan keresahan tersendiri. Entahlah, apakah kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini terlalu dini atau belum saatnya Kang Deddy Mulyadi menerapkan keputusan ini ataupun kebijakan ini. Saya pikir perlu dievaluasi kembali. Kenapa saya harus katakan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi kembali? Mungkin saran saya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Jawa Barat, kalau memang ingin mengatasi siswa-siswa yang sampai saat ini belum mengenyang pendidikan itu, akan lebih elok kalau memang program Kang Deddy Mulyadi ini difokuskan dulu untuk pengadaan ruang kelas yang baru. Sehingga ketika fasilitasnya sudah tersedia, pada akhirnya kuota bagi siswa dalam sebuah ruangan itu akan tidak membengkak seperti yang kita simak dalam komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen tadi. Cuplikan video tadi di mana kita menyimak bersama-sama juga keluhan dari seorang guru yang mengatakan dengan tegas bahwa yang kami didik ini adalah manusia, bukan binatang. Sekali lagi, yang kami didik ini adalah manusia, bukan binatang. Artinya bahwa seorang guru pasti tidak akan mampu untuk mendidik siswa sebanyak 50 orang dalam satu ruangan itu. Dan saya sangat yakin kualitas dari siswa itu pun akan sangat rendah. Tujuan pembelajaran di dalam ruangan tentunya kita mau memanusiakan manusia. Mendidik siswa biar menjadi pintar, biar menjadi lebih baik. Tetapi dengan jumlah siswa yang banyak seperti ini, saya sangat yakin sehebat-hebatnya seorang guru pasti dia akan menyerah. Apalagi yang dididik ini adalah manusia, bukan binatang. Dengan demikian, saya secara pribadi berkesimpulan bahwa keputusan dari Kang Deddy Mulyadi ini alangkah baiknya untuk dievaluasi terlebih dahulu. Kalau memang langkah yang tepat menurut saya, Kang Deddy Mulyadi semestinya mempersiapkan dulu ruang kelas yang baru. Dan juga tenaga pendidiknya pun harus ditambah. Poin yang kedua, berkaitan dengan keluhan dari sekolah-sekolah swasta yang sampai hari ini ada yang belum dapat murid. Tentu ini menjadi ancaman tersendiri, yang pada akhirnya pasti akan ada PHK, yang pada akhirnya tenaga pengangguran pun bertambah di Provinsi Jawa Barat. Dampak dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Jujur, untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut saya cukup berdampak negatif, pada akhirnya akan berdampak buruk juga kepada pribadinya Kang Deddy Mulyadi.
seringkali saya katakan bahwa kadang-kadang kita orang Indonesia, walaupun ada 1.000, ada 1.000.000 kebaikan yang sudah kita tanam, bila ada satu kebijakan ataupun keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat, ataupun yang merugikan rakyat, pada akhirnya kita yang sudah berbuat baik pasti akan tercoreng di mata masyarakat. Ada pepatah bahwa panas tahun dihapus dengan hujan sehari. Dan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini, terus terang sampai hari ini lagi gaduh. Diperdebatkan, dipersoalkan, entah itu dari orang tua siswa, entah itu dari tokoh politik, entah itu dari para guru maupun pengamat-pengamat yang lainnya. Sekali lagi, banyak yang menolak terkait dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa dalam satu ruangan kelas ini maksimalnya 50 orang. Semoga saja Kang Deddy Mulyadi bisa mempertimbangkan kembali terkait dengan surat keputusan yang sudah ditetapkan bahwa dalam satu ruangan itu maksimalnya 50 orang, dan ini pasti akan menjadi sebuah keputusan yang blunder di mata masyarakat, dan pada akhirnya integritas yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi pasti akan tercoreng pula di mata masyarakat. Semoga saja KDM bisa mencoba untuk mengevaluasi apakah saat ini kebijakan ini sudah sangat tepat, ataukah saat ini langkah yang harus dilakukan adalah membangun ruang-ruang kelas yang baru. Apabila fasilitasnya sudah mencukupi, saya pikir para guru pun tidak akan mengeluh, orang tua pun tidak akan mengeluh, dan Kang Deddy Mulyadi pun pastinya tidak akan dihujat, pastinya tidak akan dikritik oleh berbagai macam tokoh, oleh berbagai macam pihak yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Memang niat Kang Deddy Mulyadi itu baik, tetapi kebaikan yang datang dari Kang Deddy Mulyadi ini tidak sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah-sekolah pemerintah itu. Pendidikan gratis itu sangat diapresiasi, tetapi setidaknya kegiatan dalam ruang kelas juga harus dipertimbangkan kembali. Karena sekali lagi, dalam cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama yang dididik itu adalah manusia, bukan binatang. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hilman. Salam berkah untuk semuanya. Pagi ini saya membaca harian Radar Tasikmalaya berkaitan dengan salah satu headline berita tentang guru swasta terancam di PHK. Menarik memang wacana yang dikembangkan berkaitan dari implikasi dari terbitnya surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 4361 tentang penambahan rombongan belajar dari semula 36 sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan menjadi 50 orang. Dan ini tentu menyisakan masalah di samping menjadi solusi dari orang tua siswa yang hari ini lebih memilih ingin menyekolahkan anaknya ke negeri dengan alasan bahwa negeri itu murah, sementara swasta itu alasannya adalah mahal. Nah, bagi swasta-swasta yang tidak memiliki hal-hal lebih yang ditawarkan oleh orang tua siswa kepada orang tua siswa, maka ini menjadi ancaman bahwa sekolah tersebut pasti akan ditinggalkan, tidak akan menerima pendaftaran dan siswa. Bahkan sampai hari ini
ada beberapa sekolah yang baru menerima pendaftar hanya 2 orang saja, sekolah menengah atas. Nah, ini tentu menjadi bagian dari sesuatu yang harus dipikirkan bersama-sama. Jangan sampai solusi yang disampaikan, yang coba digulirkan oleh gubernur dengan menerbitkan surat keputusan tentang penambahan rombel menjadi 50 menjadi polusi sosial, menjadi masalah sosial yang pada aja akan datang kembali berkaitan dengan bakal muncul PHK yang dialami oleh guru-guru di tingkatan swasta. Kenapa? Karena sekolah swasta mengandalkan gaji bagi guru-gurunya itu adalah dari siswa murid. Ketika siswa muridnya mendapatkan bantuan operasional sekolah, dari sanalah sekolah bisa bergulir, dan setelah sekolah bisa beroperasi. Ketika sekolah itu menjadi kosong, maka sudah dipastikan sekolah tidak mampu lagi untuk membayar operasional sekolah, termasuk salah satunya adalah gaji guru. Nah, ini harus menjadi perhatian bersama, wabil khusus dari Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena SMA itu ada di bawah Gubernur Jawa Barat. Ini harus menjadi dicari solusinya, di samping solusi bahwa kemampuan sekolah menampung siswa-siswa tersebut juga menjadi kurang proporsional, menjadi padat, penuh oleh siswa sebanyak 50 orang ini. Nah, hal ini meminta dan menuntut Gubernur Jawa Barat, saya mohon untuk lebih memikirkan berkaitan dengan dampak sosial dari munculnya surat keputusan tersebut. Itu bahwa kami berharap sekolah itu harus murah, kami berharap sekolah itu harus baik, tapi juga tidak boleh menghasilkan dan menimbulkan pengangguran baru, guru-guru yang dipecat dari sekolahnya. Nah, di samping itu juga kami juga ingin meminta dan mengajak kepada sekolah-sekolah swasta untuk selalu berinovasi, menawarkan hal-hal yang baru, gagasan-gagasan yang baru yang memiliki nilai lebih dari sekolah-sekolah negeri yang ada. Jangan salah, ketika sekolah tersebut memiliki nilai lebih yang ditawarkan, maka sekolah jangan khawatir, sekolah tersebut tidak akan pernah ditinggalkan oleh siswa dan orang tua muridnya. Saya pasti itu menjadi pilihan, terlepas apakah negeri atau swasta. Ketika memiliki nilai lebih, maka akan tetap menjadi pilihan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon komentar dari semuanya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Gubernur Jawa Barat untuk menciptakan, mengurangi keterputusan sekolah juga akan terwujud, tapi juga dampaknya jangan sampai sekolah-sekolah swasta menjadi bangkrut. Terima kasih semuanya. Salam berkah. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara. Oke guys, itu adalah komentar terakhir yang sama-sama kita simak terkait dengan polemik yang hari ini lagi terjadi di Provinsi Jawa Barat. Niat dari Kang Deddy Mulyadi tentunya bahwa ini akan menjadi solusi, tetapi pada akhirnya bukan solusi, yang terjadi adalah polusi. Mungkin tidak ada yang salah, entah itu dari Kang Deddy Mulyadi maupun dari pihak-pihak yang mengkritik kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Niat baik dari Kang Deddy Mulyadi adalah ingin anak-anak di Provinsi Jawa Barat bisa mengenyang dunia pendidikan. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini dinilai oleh masyarakat, entah itu dari para guru maupun dari para pengamat, bahwa ini adalah kebijakan yang tidak manusiawi, di mana rombongan belajar dalam satu ruang kelas mencapai 50 orang. Jujur, berbagai macam kritikan yang datang dari masyarakat, entah itu dari Jawa Barat maupun non-Jawa Barat, tentunya ini mau mengingatkan kepada Kang Deddy Mulyadi agar ke depan mungkin harus berpikir 2 kali
mungkin harus bijaksana lagi dalam pengambilan keputusan. Karena hari ini terbukti kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini menjadi gaduh di media sosial. Walaupun menurut Kang Deddy Mulyadi itu baik, tetapi belum tentu orang tua siswa ataupun para guru bisa menerimanya. Kalau kita mau berpikir secara waras, memang tidak masuk akal dalam ruang 8x9 lalu diisi dengan siswa 50 orang. Seorang guru pun tidak akan mampu untuk mengajar, untuk mendidik, untuk mencerdaskan mereka. Sekali lagi, seorang guru pasti tidak akan mampu. Walaupun dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama-sama statement yang datang dari Kang Deddy Mulyadi. Beliau mengatakan bahwa ini hanya terjadi di tahun pertama. Karena tahun depan akan dipersiapkan lagi dengan ruang kelas baru. Tetapi apapun itu, saya pikir lebih baik dipersiapkan dulu ruang kelas baru itu. Baru keputusan ini dikeluarkan, dan itu sangat tepat. Tetapi kalau keputusan sudah dikeluarkan, lalu fasilitas khususnya ruang kelas baru itu belum ada, mungkin apa yang disuarakan oleh seorang guru bahwa ini adalah kebijakan serampangan dan lain sebagainya mungkin ada benarnya. Tetapi apapun itu, ini adalah kritikan-kritikan yang positif, kritikan-kritikan untuk mengingatkan Kang Deddy Mulyadi. Saya pikir tidak ada yang salah. Niat Kang Deddy Mulyadi itu baik, tetapi kritikan-kritikan yang datang dari masyarakat juga baik. Dan ini menjadi catatan bahwa ke depan Kang Deddy Mulyadi harus lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai panas tahun itu benar-benar hanya dihapus dengan hujan sehari. Kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentunya untuk memanusiakan anak-anak yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tetapi kebijakan ini dinilai bukan solusi, malah polusi. Semoga saja komentar-komentar yang datang dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat bisa menjadi bahan evaluasi untuk Kang Deddy Mulyadi agar keputusan yang sudah beliau putuskan ini bisa dipertimbangkan kembali. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.